Selamat datang di perkuliahan rekayasa perangkat lunak. Nah, pada pertemuan sekarang itu pertemuan ke-8 perkuliahan rekayasa perangkat lunak, kita masih akan membahas tentang rekayasa kebutuhan, di mana pembahasan kali ini adalah pembahasan terakhir terkait dengan topik ini. Nah, ini tujuannya masih sama, nanti kita ini topiknya. Jadi pada materi ini kan ada 6 topik. Nah, kita sudah membahas sampai dengan poin ke 5. Nah, ini minggu lalu sudah dibahas terkait dengan spesifikasi kebutuhan yang kita bisa menuliskannya dengan berbagai cara, yaitu ada yang pakai natural language, ada yang pakai structure natural language, bisa juga menggunakan tabel untuk melengkapi jenis cara menuliskan spesifikasi. Kemudian bisa juga menggunakan diagram use case. Nah, untuk proses rekayasa kebutuhan minggu lalu juga ini sudah dibahas, ada tahap-tahapnya, meliputi ada studi kelayakan, kemudian ada requirement discovery, kemudian di tahap ini ada terkait dengan validasi requirement. Nanti kita akan bahas sedikit tentang bagaimana caranya melakukan validasi terhadap requirement. Kemudian minggu lalu proses rekayasa kebutuhan juga sudah dijelaskan, ada berbagai cara yang bisa digunakan untuk requirement discovery, antara lain bisa lewat wawancara, bisa dengan menyusun skenario, kemudian bisa dengan pembuatan use case, kemudian yang terakhir bisa dengan etnografi atau observasi langsung ke tempat sistem akan diterapkan atau tempat tempat klien di mana klien memesan program tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini kita lanjut tadi, nanti akan membahas tentang bagaimana validasi requirement yang sudah dituliskan dalam dokumen kebutuhan melalui proses spesifikasi kebutuhan. Kemudian kita lanjut ke bagian ini, bagaimana melakukan spesifikasi modul, spesifikasi komunikasi, dan spesifikasi data. Nah, yang poin terakhir ini terkait dengan kelengkapan di project yang dibuat. Jadi projectnya kan sudah membuat bagian bab 1. Nah, ada 1.1 tentang rumusan masalahnya apa, kemudian pendefinisian kebutuhan. Jadi ada kebutuhan user sama ada kebutuhan sistem. Kemudian dibagi lagi menjadi kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Nah, kita lanjut bagaimana menuliskan spesifikasi modul, spesifikasi komunikasi, dan spesifikasi data. Nanti juga ada tentang spesifikasi proses yang menjadi kelengkapan di projectnya. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, ini salah satu tahapan di validasi kebutuhan proses rekayasa kebutuhan. Nah, ini minggu lalu kita sudah bahas tentang studi kelayakan, menjadi proses pertama pada saat melakukan rekayasa kebutuhan, di mana saya ulang sedikit, dianalisa kontribusinya seperti apa, jadwal biaya dan teknologinya apakah sudah memang memenuhi dan bisa mendukung rekayasa yang didefinisikan, itu bisa diimplementasikan. Kemudian bagaimana dengan integrasi dengan sistem lain, apakah bisa atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian sudah dibahas elisitasi dan analisis. Kemudian spesifikasi, ini proses penulisan kebutuhan yang sudah ditemukan ke dalam bentuk dokumen kebutuhan. Dan kemudian yang terakhir ada proses validasi kebutuhan. Nah, bagaimana melakukan validasi kebutuhan? Oke. Jadi validasi kebutuhan ini proses yang sangat penting. Setelah kebutuhan yang sudah ditentukan, itu dituliskan dalam dokumen, itu perlu validasi lebih lanjut. Jadi tidak kemudian kebutuhan yang sudah ditentukan dan sudah didokumentasikan ke dalam dokumen tersebut, sudah dispesifikasikan, itu langsung disetujui seperti itu, langsung lanjut ke tahap pemodelan dan implementasi. Nah, itu tidak begitu, tetapi perlu pengecekan lebih lanjut. Nah, pengecekan ini tujuannya adalah untuk menghindari kalau misalnya ada kesalahan di requirement yang dituliskan.
Kenapa bisa begitu? Jadi seperti yang sudah pernah saya jelaskan bahwa jika errornya ada di requirement, jadi kesalahan pendefinisian requirement, kemudian baru diidentifikasinya di tahap misalnya di tahap implementasi atau di tahap deployment, itu biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki perangkat lunak tersebut itu bisa 10 kali lipat dibandingkan dengan misalnya sudah diidentifikasi di awal, misalnya di tahap requirement atau diidentifikasi kesalahannya di tahap desain. Nah, itu lebih kecil biayanya. Tetapi kalau misalnya errornya ada di tahap ini, ada di tahap kebutuhan, nah itu biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki perangkat lunak tersebut bahkan bisa lebih tinggi dibandingkan dengan membuat ulang perangkat lunak. Nah, oleh karena itu di tahap requirement engineering ini itu perlu ada tahap validasi kebutuhan. Nah, ini prosesnya adalah dicek lagi. Jadi kebutuhan yang sudah dituliskan atau sudah dispesifikasikan, dicek apakah kebutuhan tersebut memang benar-benar mendefinisikan apa yang diinginkan oleh pengguna ada di sistem. Nah, bagaimana cara mengeceknya atau apa yang harus dicek dari kebutuhan-kebutuhan tersebut? Itu ada 5 dimensi atau 5 sisi yang harus dilihat. Yang pertama adalah dicek validitasnya. Jadi requirement yang sudah dituliskan tersebut itu dicek lagi apakah memang requirement yang ditemukan itu sudah sesuai dengan pada saat diimplementasikan nanti sudah sesuai dengan apa yang sebenarnya pengguna inginkan. Karena biasanya juga ada error, jadi penggunanya mengira bahwa kebutuhannya itu adalah yang dituliskan, tetapi sebenarnya setelah implementasi kebutuhannya bukan itu. Nah, itu dicek lagi. Misalnya mungkin menurut pengguna misalnya dibutuhkan loginnya berupa username pakai username kemudian password. Nah, kemudian mungkin setelah implementasi baru dilihat bahwa sebenarnya kebutuhan sistem yang sebenarnya butuh login tapi tidak perlu misalnya menggunakan akses username password, tapi cukup misalnya dengan memasukkan swipe ID card di sistemnya. Nah, seperti itu. Jadi divalidasi lagi apakah memang fungsi yang requirement yang menjabarkan fungsi dari sistem itu sudah benar-benar akan seperti itu kebutuhannya oleh pengguna. Nah, kemudian yang kedua, pengecekan konsistensi. Ini dilihat dari semua requirement, kan itu sudah dituliskan di tahap spesifikasi, dilihat apakah semua requirementnya konsisten seperti itu, ada yang tidak, apakah ada yang saling misalnya bertentangan satu sama lain atau saling tumpang tindih. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengecekan kelengkapan. Nah, dilihat apakah requirement yang sudah dispesifikasikan di dalam dokumen itu sudah lengkap semua, apakah memang sudah mewakili semua fungsi yang harus ada di sistemnya. Kemudian yang keempat ada pengecekan realisme. Ini adalah mengecek apakah memang requirement yang dituliskan itu realistis semuanya, bisa diimplementasikan menjadi fungsi-fungsi yang ada di sistem. Jadi jangan sampai requirement tersebut itu sebenarnya belum didukung oleh misalnya teknologi yang sudah ada sekarang. Nah, jadi realistis tidak seperti itu requirement yang sudah dituliskan. Nah, yang kelima adalah tahap verifikasi. Nah, ini tahap verifikasi lebih ke penyusunan rencana pengujian untuk tiap requirement tersebut. Karena seperti ini. Jadi menurut Summerfield di bukunya, jadi ketika requirement tersebut tidak bisa dituliskan rencana pengujiannya seperti apa, itu mengindikasikan bahwa requirement tersebut itu tidak bisa nanti kemudian diimplementasikan pada tahap implementasi. Jadi ketika requirement yang dituliskan itu sudah punya rencana pengujian, jadi bisa memiliki rencana pengujian, nah itu kemudian berarti ya bisa diuji dan kemudian bisa dimasukkan ke dalam bagian dari kontrak. Nah, seperti itu. Jadi dipastikan bahwa memang requirement yang dituliskan itu nanti bisa diuji. Nah, karena proses pengujian ini kan nanti akan menjadi bagian dari kontraknya. Jadi bisa menjadi bagian bahwa apakah sistem yang dikembangkan ini berhasil atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, ini ada 5 jenis pengecekan pada saat validasi kebutuhan. Jadi bisa dilihat dari validitasnya, konsistensinya, kelengkapannya, kemudian realistis tidak, kemudian diverifikasi. Nah, kemudian bagaimana melakukan validasi kebutuhan?
Nah, ada 3 cara yang bisa dilakukan untuk memvalidasi kebutuhan tersebut. Ada 3 tekniknya. Yang pertama adalah requirement reviews. Jadi di review requirement yang sudah ada. Proses reviewnya tadi bisa dilihat dari 5 dimensi ini, dari 5 hal. Kemudian, nah kalau requirement reviews ini ada sebuah tim yang memang dia beranggotakan beberapa orang yang memang tugasnya melakukan atau mereview kebutuhan yang sudah dituliskan di dalam dokumen kebutuhan. Apakah ada error, apakah ada ketidakkonsistenan dan seterusnya. Jadi itu dievaluasi. Kemudian ada proses prototyping. Jadi prototyping ini cara memvalidasinya adalah dengan membangun sebuah model yang executable, yang bisa memang dijalankan. Jadi membuat sebuah prototype di mana prototipenya semua sudah mencakup fungsi yang ada yang sesuai dengan requirement, kemudian diuji cobakan ke end user atau ke customer-nya. Kemudian dilihat apakah customer atau kemudian end user itu sudah kebutuhannya sudah memenuhi berdasarkan dari uji coba di prototipe tersebut. Nah, itu dilihat validasinya. Kalau memang ada yang tidak sesuai, berarti ada requirement yang perlu misalnya dikurangi atau yang perlu ditambahkan. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah proses test case generation, atau yang tadi sama halnya dengan jenis pengecekan yang di tahap 5. Nah, itu caranya adalah dengan membuat test case atau rencana pengujian untuk tiap requirement-nya. Nah, seperti itu teknik validasi. Nah, kemudian kita lanjut ke pembuatan. Nah, ini lebih ke kelengkapan di projectnya nanti. Di bab 1 itu kan ada tentang spesifikasi proses. Nanti bisa dilihat. Nah, kemudian ini pertanyaannya, apa yang perlu ditambahkan di spesifikasi proses di laporannya. Jadi spesifikasi proses ini adalah rincian layanan yang disediakan oleh sistem. Jadi layanannya ini bisa dilihat sebenarnya secara garis besar di kebutuhan fungsional dari sistem yang yang dibuat, atau dalam hal ini project yang Anda buat. Jadi dibuat rinciannya untuk setiap layanan yang ada. Kemudian untuk menuliskan spesifikasi proses ini di projectnya itu gunakan yang format spesifikasi, format structure natural language. Nah, kalau yang kemarin saya jelaskan bahwa untuk menuliskan kebutuhan fungsional, kebutuhan pengguna, kebutuhan sistem, kebutuhan fungsional sama non fungsional itu pakainya yang jenis natural language. Nah, untuk spesifikasi proses ini jadi menjelaskan kebutuhan perangkat lunaknya secara lebih rinci dengan menggunakan format structure natural language. Jadi silakan nanti dilengkapi spesifikasi prosesnya menggunakan ini. Jadi di sini saya kasih contoh. Jadi ini ngambilnya dari contoh yang saya jelaskan pada materi sebelumnya. Jadi misalnya kebutuhan di sistem Anda ada dijelaskan tentang ini. Nah, ini contohnya aplikasi pencarian rumah makan atau restoran. Dia aplikasinya berbasis mobile. Jadi dituliskan, nah pakai seperti ini. Jadi tuliskan ID dari spesifikasinya, ini dia tuliskan FR9, kemudian judul dari fungsi tersebut apa atau proses yang dispesifikasikan. Contohnya di sini dia pakai judul seperti ini, mobile application, kemudian bagaimana menampilkan navigasi ke restoran atau jalur ke restoran yang dipilih. Kemudian buatkan deskripsinya untuk proses tersebut. Jadi navigation to restoran ini apa maksudnya? Ini contohnya seorang pengguna harus dapat memilih sebuah pin untuk ditaruh di map atau sebuah elemen di list. Kemudian nanti pilihan dibuat, lokasi dan dari restoran yang dipilih itu dikirim ke GPS dari mobile phone-nya untuk menjadi navigasi di program. Kemudian usernya akan dapat kemudian melihat navigasi ke destinasi atau restoran yang dipilih. Kemudian ketika destinasi, dalam ini restorannya sudah penggunanya sudah sampai, maksudnya ke destinasi, maka user harus bisa kembali ke halaman pencarian pada mobil aplikasi. Jadi ini dijelaskan. Nah, ini tujuannya apa dari proses tersebut. Jadi ini tujuannya untuk menavigasi pengguna ke restoran yang dipilih. Kemudian ini ada dependensinya dari kebutuhan lain. Nah, contohnya untuk
proses navigasi ke restoran ini dia dependensinya atau tergantung dari kebutuhan yang FR7, yaitu hasil pencarian dalam bentuk map. Karena ya navigasinya tidak bisa kelihatan kalau misalnya mapnya tidak, fungsi map ini tidak ada. Nah seperti itu. Jadi di project Anda untuk spesifikasi proses silahkan ditambahkan rincian dari fungsi yang ada atau layanan ada di sistem Anda. Bisa mengacunya secara garis besar adalah dari kebutuhan user atau bisa dilihat juga dari kebutuhan fungsional. Nah seperti itu, kemudian dibuatkan deskripsinya kira-kira seperti ini, jadi pakai format yang ini yang ada di slide 55. Nah kemudian bagaimana dengan spesifikasi modul di project yang Anda buat. Jadi spesifikasi modul yang Anda tambahkan di situ adalah tambahkan modul-modul apa yang kemudian nanti ada di sistem yang Anda akan kembangkan atau di project yang Anda buat. Nah, apa yang dimaksud dengan modul? Jadi modul ini adalah merupakan bagian dari sebuah program atau aplikasi. Kalau perangkat lunak berarti sub program yang ada. Nah, program kan bisa terdiri dari beberapa modul. Kenapa kemudian biasanya program atau aplikasi yang dikembangkan itu dibagi atas beberapa modul? Karena nanti pada saat dibagi atas beberapa modulnya ini bisa dikerjakan secara terpisah. Jadi kalau misalnya di dalam tim pengembang itu ada beberapa tim, nanti satu tim bisa dapat satu modul. Nah ini memungkinkan perangkat lunak yang dikembangkan bisa lebih cepat selesainya. Kemudian nanti pada akhirnya modul-modul ini kalau sudah selesai akan digabungkan menjadi satu, kemudian bisa saling kemudian interaksi antara satu modul dengan modul yang lain. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan modul? Misalnya di sini ada pengembangan sistem pengajuan dan penilaian tugas akhir. Nah, misalnya seperti itu. Nah, modulnya ini apa saja? Jadi nanti yang kalian definisikan, misalnya dilihat dari dibagi modulnya berdasarkan penggunanya. Jadi misalnya akan dibagi menjadi modul mahasiswa, modul dosen, dan modul internal. Kemudian nanti di proyeknya Anda jelaskan untuk modul tersebut apa saja yang kemudian fungsi yang atau layanan apa yang ada di setiap modul tersebut. Nah, untuk misalnya sistem ini, modul yang ada misalnya modul mahasiswa di sini, maka modul ini akan menyediakan layanan apa saja. Nah, dijelaskan di situ. Jadi modul mahasiswa ini dia akan menyediakan layanan yang memang diperuntukkan bagi mahasiswa, misalnya layanan untuk menampilkan data lengkap tentang proposal dan menampilkan layanan untuk ujian tugas akhir. Kemudian ada modul dosen. Modul dosen ini dia akan mencakup layanan-layanan untuk menampilkan data lengkap tentang proposal yang akan diuji dan kemudian menampilkan tugas akhir mahasiswa yang akan dibimbing. Kemudian ada modul internal. Modul ini diperuntukkan untuk petugas ujian, di mana proses yang ada di dalam modul ini akan mencakup penjadwalan ujian, ujian proposal, tugas akhir, penilaian proposal, dan penilaian tugas akhir. Nah, seperti itu. Jadi ini salah satu contohnya. Jadi bisa modulnya dibuat berdasarkan penggunanya. Nah, seperti ini. Atau bisa juga modul itu dibagi-bagi berdasarkan layanan secara garis besar yang ada. Nah, misalnya di perbankan seperti itu. Nah, bisa modulnya misalnya sistem perbankan dibagi atas yang pertama modul untuk cek saldo, misalnya cek balance. Kemudian yang kedua bisa modulnya tentang modul pinjaman, atau modul kemudian bisa dibagi atas modul penyetoran, kemudian modul penarikan, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, ini biasanya untuk penentuan modul tergantung dari sudut pandang software engineer-nya. Oke. Nah, yang ketiga adalah proses melakukan spesifikasi komunikasi. Nah, apa yang ada di dalam spesifikasi komunikasi itu adalah menjabarkan layanan atau fungsi yang harus diakses, yang dapat diakses dalam jaringan. Nah, ini untuk sistem-sistem yang kemudian bisa diakses di jaringan, misalnya baik itu jaringannya bersifat internet atau bersifat extranet, di mana bisa diakses dalam satu wilayah tertentu atau diakses secara global, yaitu internet. Nah, ini harus ada.
Jadi dituliskan layanan apa atau fungsi apa yang ada di sistem yang kemudian tersedia secara daring atau tersedia secara Ethernet seperti itu. Nah, dituliskan saja seperti ini. Nah, misalnya tadi sistem pengajuan dan penilaian tugas akhir, dia bukan kemudian sistem yang stand alone yang hanya diakses dari satu komputer, jadi tidak terhubung ke jaringan, tetapi dia terhubung ke jaringan. Kemudian didefinisikan proses apa saja yang kemudian terhubung di jaringan atau di sini secara daring. Nah, dituliskan saja listnya seperti ini. Jadi layanan-layanan yang ada di sistem yang bisa diakses secara daring adalah proses pengajuan proposal, proses pengajuan ujian tugas akhir, proses revisi proposal, proses revisi tugas akhir, layanan untuk mahasiswa dan dosen, dan layanan pengumpulan jadwal ujian proposal dan tugas akhir. Nah, kalau sistem Anda misalnya dia sistem standalone, jadi tidak bisa diakses dari luar, hanya bisa diakses misalnya kalau ada di satu kantor hanya bisa diakses di kantor itu saja dan di komputer itu saja. Di bagian ini ya silahkan di skip, tidak usah dibuat untuk spesifikasi komunikasi. Tapi kalau misalnya sistem Anda bisa rencana sistem yang Anda buat atau proyek Anda buat itu bisa diakses online atau secara internet ataupun extranet, maka dituliskan layanan apa atau proses apa yang tersedia secara daring. Seperti itu. Nah, yang terakhir, ini sepertinya yang terakhir untuk spesifikasinya, itu adalah spesifikasi data. Nah, apa yang harus ada di spesifikasi data? Ya, data apa saja yang bakal digunakan di sistem yang akan dikembangkan, atau di proyek yang akan Anda buat. Jadi ditulis saja. Nah, contohnya di sini saya masih mengambil yang sistem ini, misalnya sistem pengajuan dan penilaian tugas akhir, dituliskan entitas apa yang harus ada dan beserta atribut-atributnya. Jadi ini lebih ke membahasakan rencana basis data atau basis data atau tabel yang akan digunakan. Nah, ini bisa dilihat dari entitasnya apa saja. Nah, kalau tadi karena sistem pengajuan tugas akhir yang ada itu adalah pasti ada data mahasiswa, kemudian ada tentang data topik tugas akhirnya, sama ada tentang data proposalnya. Kemudian dijabarkan di sini. Oke, yang ini jadi secara garis besar data-data apa saja yang dibutuhkan, data tentang mahasiswa, kemudian data proposal sama data topik. Nah, misalnya untuk contoh kasus ini. Kemudian untuk data tersebut atributnya apa saja? Nah, karena kan kalau data mahasiswa atributnya bisa banyak. Misalnya untuk mahasiswa ada NIM, ada nama, bidang minat, mungkin IPK, mata kuliah yang sudah di program, kemudian bisa alamat, kemudian bisa nomor telepon, dan seterusnya. Itu banyak atribut yang mungkin. Nah, di sini dituliskan dari data mahasiswa atribut apa yang diperlukan untuk sistem yang dikembangkan. Jadi tidak harus semua atribut dimasukkan atau data tentang mahasiswa tersebut, informasi tentang mahasiswa tersebut, itu tidak semuanya. Jadi dijelaskan saja per poin dari data mahasiswa, dari entitas mahasiswa, atribut apa yang diperlukan. Nah, contohnya untuk sistem ini yang diperlukan hanya nomor induk, nama, sama bidang minat. Nah, seperti itu. Nah, dengan data topik, kalau data topik itu apa saja yang dibutuhkan? Di sini identitas mahasiswa yang mengajukan TA, identitas dosen pembimbingnya, sama judulnya. Kemudian untuk data proposal, apa yang dibutuhkan? Jadi identitas topik, dokumen proposalnya dituliskan, kalau dokumennya berupa dokumen misalnya filenya dalam format apa. Kemudian nanti atributnya ada tentang persetujuan ujian proposal. Ini bisa dijelaskan lebih rinci, nanti dia bentuknya seperti apa. Di sini dituliskan bentuknya boolean. Nanti dia dalam bentuk dua jenis, hanya disetujui sama tidak disetujui. Kemudian nanti nilai, ada revisi, tanggal ujian proposal, sama waktu ujian proposal. Nah, seperti itu. Jadi dijelaskan data yang dibutuhkan untuk sistem itu apa saja. Oke, untuk pertemuan berapa sekarang ya? 8 ini pembahasannya cukup sekian. Jadi pembahasan tentang requirement engineering ini sudah selesai sampai sini, dan saya juga tadi sudah membahas kelengkapan apa yang perlu ditambahkan di proyeknya khususnya untuk bab 1. Nah, untuk minggu depan kita akan mengadakan ujian tengah semester, di mana ujian tengah semesternya ini adalah melengkapi bab 1, tapi saya sarankan minimal selesainya sampai spesifikasi proses ini. Kan di bab 1 sampai pertemuan ke-7 kemarin itu sudah
tugasnya adalah melengkapi sampai kebutuhan fungsional non fungsional. Nah, selanjutnya ada tentang spesifikasi proses, spesifikasi modul, melengkapi spesifikasi komunikasi sama spesifikasi data. Nah, seperti itu. Bisa dilihat rinciannya di di slide pertamanya saya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Jadi di bagian spesifikasi fungsional ini kan ada spesifikasi proses, spesifikasi modul, sama spesifikasi komunikasi dan spesifikasi data. Nah, untuk tugas 2-nya, kelengkapannya kan sudah sampai analisis kebutuhan. Nah, sekarang minimal untuk mengikuti ujian tengah semester, nanti proyeknya Anda sudah ada tentang spesifikasi proses. Nah, tadi cara membuatnya seperti apa sudah dijelaskan. Tapi kalau misalnya ada yang bisa selesai sampai spesifikasi data, itu akan lebih bagus lagi. Jadi minimal untuk ujian tengah semesternya nanti dokumen yang disubmit itu sudah sampai spesifikasi proses. Nah, seperti itu. Nah, untuk minggu depan ujian tengah semesternya itu silahkan mengumpulkan kelengkapan dokumen proyeknya. Nanti dikumpulnya perorangan, dikumpul masing-masing walaupun pengerjaannya per kelompok, kemudian dikumpulnya sudah sampai dengan spesifikasi proses, itu minimalnya. Kemudian setelah itu nanti minggu depan akan ada presentasi per kelompok. Jadi akan lebih bagus kalau misalnya dibuat slide presentasinya, jadi nanti supaya pada saat presentasi proyeknya sampai di bab 1 ini itu akan lebih mudah. Kemudian apakah presentasinya perorangan itu akan lebih bagus kalau misalnya setiap anggota kelompok itu mempresentasikan bagian yang berbeda di sistem yang dibuat di bab 1-nya ini. Tapi misalnya kalau cuma ada beberapa yang mempresentasi, misalnya 3-4 orang yang mempresentasikan proyeknya, itu juga tidak apa-apa. Kemudian nanti untuk satu kelompok saya hanya batasi waktu presentasinya selama 15 menit. Jadi diusahakan tapi boleh kurang dari 15 menit, jadi paling lama 15 menit untuk presentasi kemajuan proyeknya untuk bab 1 ini. Nah, itu untuk ujian tengah semesternya. Nah, saya kira penjelasan untuk pertemuan pertemuan ke-8 ini cukup sekian. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau yang ingin mau ditanyakan lebih lanjut, silakan tuliskan pertanyaannya di Google Classroom-nya. Saya akhiri, terima kasih.